Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Senyum Senyum. So, hari ini podcast Senyum Senyum ada edisi spesial Hari Pahlawan yang dimana kita mengundang bintang tamu yang sangat cantik-cantik. Terima kasih. Oke, nah kan kalian dengerin podcast kami itu di Spotify kan? Nah pada kesempatan kali ini kami menghadirkannya di dalam YouTube dan bentuk video gitu. Kita juga bakal share podcast ini di Spotify. Oke. Stay tune aja ya, Iya. tunggu aja. Nah sebelumnya kita mau perkenalkan dulu bintang tamu yang ada di sini. Monggo dari Bu Rohmi atau Bu Ceki mau perkenalkan dulu. Baik. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saya Ibu. Bu Rohmiati. Saya salah satu guru di SMA Balapulang dan saya mengajar mapel PPKN untuk kelas 10 dan kelas 11. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Bu Dari Bu Ceki Ceki. silahkan perkenalkan Iya, Bu. diri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Balapulang dan saya mengajar sejarah di kelas 12, kelas 11 dan juga kelas 10. Terima kasih. Oke. Nah, kita kan bentar lagi bakal memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2023 kan, Bu. Ya. Nah, jadi di sini kita akan berbicara apa saja sih makna pahlawan untuk generasi muda supaya kita tuh meningkatkan Iya, rasa meningkatkan. nasionalisme dan cinta terhadap tanah air air kita. gitu. Langsung aja ke Inti pembahasan. sana ya aja ya, Bu. Sambil ngobrol-ngobrol. Iya, saya santai. ngobrol Oke. santai gitu. Saya mau nanya ke Bu Rohmi. Ya, Menurut Ibu silakan. sebagai guru PPKN, apa sih makna pahlawan yang mungkin bisa diceritakan gitu? Ya. Baik, menurut saya pahlawan itu adalah seseorang yang bisa mengorbankan atau dia rela untuk mengorbankan jiwanya, raganya, bahkan nyawanya serta harta bendanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu menurut saya. Oke gitu. Tapi apakah berarti siswa yang sedang belajar mati-matian untuk mendapatkan nilai itu Nilai yang bagus atau Iya. sedang siap-siap ya untuk persiapan ujian itu bisa dikatakan sebagai pahlawan kan? Bentar lagi kita akan menghadapi Iya, UAS kan. menghadapi UAS. Jadi kan siapa tahu ketika kita belajar untuk UAS kita bisa dikatakan sebagai pahlawan gitu loh. Bu. Iya. Semangat gitu, Bu. Kalau pelajar itu kan belajar untuk diri sendiri ya. Iya. Kalau pengen disebut sebagai pahlawan, mungkin harus berjuang untuk bisa mengharumkan nama bangsa. Berarti harus mencapai nilai bahkan juga sebuah prestasi yang lebih tinggi daripada hanya belajar di sekolah saja. Mungkin dengan cara mengikuti lomba dan sebagainya. Bila menang nanti akan mengharumkan nama bangsa. Mungkin itulah yang bisa disebut sebagai pahlawan. Oke. Jadi intinya Ya. kalau siswa itu juga bisa jadi pahlawan, tapi syaratnya itu kita membanggakan nama negara ataupun nama wilayah kita, sekolah dan lain-lain di manca atau di mancanegara ataupun internasional. Jadi nggak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lainnya, Bu. Iya, betul. Oke. Menurut pendapat Bu Ceki sendiri, definisi dari pahlawan itu apa, Bu? Oke, kalau pahlawan secara umum ya, pahlawan itu jadi semua orang yang dia berani mengorbankan semuanya, segalanya, jiwa raganya, hidupnya, harta dan bendanya untuk kepentingan bersama dan tanpa pamrih. Itu adalah seorang pahlawan. Oke. Berarti ketika kita mau mengorbankan suatu segala hal, nggak cuma hidup doang, nggak cuma harta doang, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara itu bisa kita kan sebagai pahlawan ya, Bu. Bisa, apalagi untuk bangsa lo ya. Nah, Iya. ini kita juga lagi Iya. berhadapan dengan pahlawan-pahlawan kita, Iya. pahlawan tanpa tanda jasa. Dasar Itu guru-guru kita. Jadi buat kalian semuanya nggak cuma pahlawan yang di Berjuang medan ya, pertempuran, di tempur tapi ataupun- guru-guru juga yang mengajar kita itu termasuk sebagai pahlawan juga gitu. Oke, monggo dari Nah, Resi. ya, pertanyaan khusus nih buat Bu Rahmi Oh, iya, sebagai guru silakan. PPKN ya. Nah, pahlawan itu kan sangat berkaitan erat dengan yang namanya nasionalisme dan patriotisme. Iya. Menurut Ibu, nasionalisme dan patriotisme yang bagaimana sih ya, Bu? Yang mampu membuat para pahlawan itu mau mengorbankan segalanya, mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk negara ataupun untuk bangsa kita.
Ya, kita lihat dulu pengertian nasionalisme ya, nanti baru patriotisme. Menurut saya nasionalisme itu kan paham cinta terhadap tanah air. Jadi ketika seseorang sudah mencintai tanah air, dia tentu akan rela untuk berkorban. Nah, yang namanya patriotisme kan sikap rela berkorban ya. Ketika seseorang sudah mencintai tanah air, maka dia akan rela untuk berkorban jiwanya, raganya, hartanya, bahkan tadi nyawanya. Seperti sama halnya ketika seseorang menyukai sesuatu, maka dia pun akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Ya, jadi sama ketika seseorang mencintai tanah air, maka dia pun akan rela berkorban untuk tanah airnya. Itu mungkin pendapat saya. Oke, berarti rasa patriotisme dan nasionalisme itu kan itu suatu hal yang positif yang harus dikembangkan di generasi muda kan Bu. Iya. Berarti pesan apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk generasi muda supaya rasa nasionalisme dan patriotismenya tuh Iya. bisa ditingkatkan gitu loh Bu. Apalagi kan tiap orang itu kan pasti punya yang namanya sikap nasionalisme dan patriotisme, namun mungkin tingkatannya atau levelnya itu berbeda-beda. Jadi bagaimana cara agar bisa meningkatkan level dari nilai patriotisme dan nasionalisme tersebut? Iya, kalau sebagai seorang pelajar mungkin kalian harus belajar lebih baik lagi, kemudian terbuka terhadap perubahan ya. Terbuka terhadap perubahan berarti mau menerima masukan-masukan yang datang dari luar. Jadi tidak hanya egois terhadap diri sendiri, tetapi ketika ada masukan datang dari luar kita mau menerimanya, sehingga dengan begitu kalian bisa meningkatkan bahwa negara itu atau kalian mencintai negara dan juga rela untuk berkorban terhadap negaranya sendiri. Oke. Nah, gitu. Jadi kayak meningkatkan gitu harus dengan cara awal ya, yang dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Iya, Bu, oke. intinya. Yaudah, kan kita sudah bicara gini nih, Nah, kalau pahlawan kan punya rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, gini Bu Jeki sebagai guru sejarah kan Bu, Oh, iya. itu ada nggak sih Bu kayak pahlawan yang ada di Kabupaten Tegal itu yang mungkin namanya tuh masih belum kedengaran dan juga masih banyak anak muda yang belum tahu tentang beliau gitu loh Bu. Oke, sebenarnya kalau di Tegal sendiri ya itu sebenarnya banyak sekali pahlawan-pahlawan, cuman memang karena mungkin pendataannya kurang, juga karena ketika pas terima sejarah ya, berarti kan yang ketika pertempuran itu kan ya itu kan gak langsung didata siapa-siapa itu kan, ketika terjadi suatu peperangan kayak gitu, jadinya banyak pahlawan yang memang belum dikenal oleh masyarakat. Tapi sebenarnya banyak, apalagi Tegal adalah salah satu tempat bersejarah juga. Oh. Coba Iya. dong buat ceritakan Iya, salah satu tokoh satunya yang Ibu aja tahu gitu gitu. loh, Kita mungkin. penasaran juga Iya, ya. kan banyak kan kita juga kadang jarang denger lah ya, ada pahlawan dari Kabupaten Tegal gitu loh. Biasanya yang terkenal, yang terpampang itu mereka-mereka yang seperti ini ya. Iya. Pahlawan nasional Iya, kan ya. makanya kan Nasional. itu kan skalanya nasional dan mungkin jauh dari tempat lahir kita Iya. gitu loh Bu. Kalau yang di Kabupaten Tegal sendiri yang udah terkenal mah Ki Gede Sebayu. Gede Sebayu kalian udah tahu kan ya? Iya. Udah tahu. Kemudian ada Amangkurat I, Wah, iya. itu juga udah terkenal. Kemudian juga ada Pangeran Hanggawana, Pangeran Purbaya, itu adalah tokoh-tokoh yang udah terkenal. Itu ketika masa Kerajaan Mataram. Oh. Nah, yang saya mau kasih tahu nih sekarang ini, memang ini baru-baru aja ada tindakan lanjut dari pihak yang berwenang. Oh, oke. Ini adalah salah satu tokoh bersejarah atau pahlawan dari aslinya dari Babakan. Tahu nggak Wah, Babakan? babakan tak siup Bu. Emang Iya, memang ada. ada. Saya Nggak baru tahu tahu kan loh. ya? Iya, baru. Dari Babakan, tahu pondok pesantren Mahadutulaba? Iya, tahu Iya, Bu, tahu. Nah, itu juga adalah saksi bisu pahlawan dari Babakan itu. Oh. Namanya adalah Kiai Haji Muhammad Syafi'i Mufti. Wow. Jarang ya, jarang kita Iya, dengar. jarang banget. Iya. Itu berarti dari pihak ulama gitu ya, Bu? Ya, jadi itu memang keturunan dari pendiri Pondok Mahadutulaba. Kalau pendirinya sendiri kan namanya Kiai Haji Mufti Salim atau Salim Mufti lah, Ibu lupa ya. Oke. Nah, itu adalah anaknya Kiai Haji Muhammad Syafi'i Mufti, itu anaknya. Dan ini terjadi ketika Indonesia mengalami agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947. Berarti setelah kemerdekaan. Iya, jadi setelah kemerdekaan kan Indonesia kan nggak langsung Iya, nggak langsung. bebas Langsung menjadi merdeka. negara merdeka Iya. kan ya, tapi ternyata ada pihak-pihak yang belum terima kalau Indonesia itu Merdeka. merdeka. Salah satunya adalah Belanda, karena sebelumnya Belanda
menjadi salah satu penjajah di Nusantara kan ya. Jadi terlama ya. iya, Lama. jadi istilahnya belum rela negara jajahannya merdeka gitu. Oke. Makanya ketika peristiwa agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947, jadi Tegal itu juga menjadi salah satu daerah sasaran yang ingin dikuasai oleh Belanda kembali. Nah, salah satunya dari pasukan Belanda itu ingin menguasai daerah Tegal dan salah satunya adalah di pesantren Nahdlatul Ulama itu. Dan kebetulan di situ yang menjadi pemimpin pondok pesantren adalah Kiai Haji Muhammad Syafi'i itu. Jadi dia berusaha mempertahankan pondoknya dari serangan tentara Belanda. Tapi ternyata dalam upaya untuk mempertahankan pondoknya agar tidak dikuasai tentara Belanda, beliau karena menentang ya, jadi beliau berhasil ditangkap oleh tentara Belanda. Tidak hanya ditangkap, ternyata menurut ceritanya kononnya, jadi Kiai Haji Syafi'i itu dari Babakan itu ditarik menggunakan kuda, jadi menjadi apa ya, semacam tahanan lah ya, Iya. tahanan ditarik sampai ke Kalibakung. Wow, jauh banget ya, Bu. Kalian tahu di Kalibakung kan adalah salah satu monumen bersejarah juga. Iya. Monumen Angkatan Laut kan ya. Iya. Itu juga salah satu tempat apa ya, awal munculnya lembaga pendidikan Angkatan Laut itu di Kalibakung itu. Ini juga baru Kita juga baru dengar itu. Emang makanya sebenarnya banyak kan iya, di sebenarnya kita emang ada banyak banyak. yang bisa kita explore di Iya. Kabupaten Tegal. Sadar ya, Iya, kita belum nggak sadar. Nah, jadi Kiai Haji Syafi'i itu dibawa ke situ, dan tidak hanya Kiai Syafi'i saja. Jadi di situ kan sudah ada pangkalan itu Angkatan Laut itu kan ya. Jadi mereka juga ditangkap dan mereka dieksekusi mati, ditembak. Kemudian mereka dari korbannya itu dimasukkan dalam satu lubang, dikubur di situ. Oh. Dan setelah tokoh-tokoh itu berhasil diamankan, daerah ini sementara menjadi kekuasaannya Belanda ketika ada agresi militer Belanda saat itu. Berarti tidak hanya di nasional sana ya, yang di Atau Jakarta, yang iya, di luar wilayah. Jogja, tapi ternyata di Tegal pun, bahkan di Bahkan di sekitar Baksio, kita kan ya. sekitar kita. Satu kabupaten, Satu kecamatan malah kan yang Kalibakung kan Iya. ya. Itu ada gitu. Iya, dan Kurang- kalau tidak salah itu bulan Juni tahun 2021 itu dari Komandan Angkatan Laut dari Tegal itu, di situ kan dulunya kan kuburannya jadi satu kan ya, jadi dari Angkatan Laut, kemudian juga dari para ulama yang di Nahdlatul Ulama itu, Iya. itu digali kembali dan dimakamkan secara militer, atau di rencananya mereka korban itu mau diajukan sebagai pahlawan nasional. Oke. Jadi makanya saya memberikan contoh Kiai Haji Muhammad Syafi'i itu menurut infonya itu sedang diajukan sebagai salah satu pahlawan nasional, karena mereka juga memperjuangkan wilayah Indonesia dari Belanda. Oke. Keren ya. Iya, keren banget. Tapi emang benar-benar itu di luar apa ya, pikiran sih, karena Karena kita, berarti kita kurang ekspor. Iya, kita kurang ekspor. lebih Tidak jauh sesuai mengenai ekspektasi ya. iya. Jadi gimana ya, sejarah itu kan memang sumbernya sama buktinya itu kan kalau di sekitar kita kan agak susah kan ya. Iya. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan atau kesulitan kita untuk mencari sumber-sumber sejarah itu, karena memang nggak ada sumber sejarah tertulisnya. Jadi ya kita harus mencari dan mendatangi tempat-tempat bersejarah itu. Menurut Ibu Rohmi ini ya, itu kan perjuangan setelah kemerdekaan, sedangkan sebelum kemerdekaan itu juga, perjuangan para pendiri negara untuk menghasilkan suatu proklamasi kemerdekaan itu juga sangat berat gitu, kayak nasionalismenya berarti sangat tinggi kan. Ya. Menurut Ibu itu gimana sih sikap yang bisa kita lakukan untuk menghormati mereka, spesial di hari 10, di hari Sumpah Pemuda ataupun di hari-hari biasanya, Bu? Menurut saya, untuk menghormati jasa para pahlawan, kalian bisa melakukannya dengan cara memperingatinya mungkin dengan cara upacara gitu ya. Kemudian mungkin mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan Hari Pahlawan, mungkin dengan cara berpakaian yang
ala-ala pahlawan gitu ya. Atau mungkin dengan membuat sebuah film dokumenter juga bisa, atau menayangkan film-film dokumenter sehingga bisa mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan zaman dulu, zaman kemerdekaan. Buktinya saja kalian berdua mendengar cerita Bu Jeki ternyata baru tahu Iya, di Bu. sekitar kita ada pahlawan gitu ya. Yang tahu kan yang terpampang di gambar-gambar. Iya. Nah, ternyata di sekitar kita juga banyak pahlawan, minimnya informasi dan data. Sementara kalau data dari orang-orang yang mau ditanya kan sudah tidak ada. Oh Ya iya. kan? Sehingga perlu mendatangi tempatnya betul, tapi mendatangi tempatnya juga minim. Ya, Iya. mungkin Asim masih ingat ketika kita pergi ke Kali Bakung, Iya, itu Bu. ada makam kan? Iya, ada Nah, makam. mungkin itu salah satu contoh ya, di situ ada makam pahlawan yang di Kali Bakung itu Iya. kan. Nah, itu Oke. menurut saya. Jadi apa ya? Apakah itu juga bisa menjadi suatu hal yang bisa kita katakan bahwa generasi muda itu masih itu ya Bu, kurang rasa nasionalismenya ya Bu, masih minim. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Namun untuk menumbuhkan nasionalisme kan sebetulnya gampang sekali dengan cara yang mungkin sesuai dengan kehidupan kalian yang milenial. Iya. Ya kan? Iya. Mungkin dengan cara membuat konten yang bermanfaat seperti Seman Sahabat TV, Iya, ya dong. kan? Nah, Seman Sahabat TV itu adalah sesuatu yang positif. Kalian bisa menggali dan mencari atau memberikan suatu konten yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian mungkin juga bisa, apalagi ya kalian menggunakan produk-produk dalam negeri, itu kan juga semakin sebagai generasi muda untuk menghadapi era globalisasi. Oke, berarti bahkan ketika kita beli produk dalam negeri pun itu sudah turut Termasuk, membantu ya, ya membantu. dalam Ya, mencintai itu. meningkatkan perekonomian, terutama meningkatkan nilai rupiah. Oh. Kalau kita membeli produk dalam negeri menggunakan produk lokal, itu berarti meningkatkan nilai rupiah sehingga bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Seperti kita harus bisa membudayakan atau membangkitkan usaha kecil menengah. Oh. Ya, kalian pasti tahu contoh-contoh yang usaha kecil menengah lah ya, Ya. seperti di kaki lima dan sebagainya. Itu bisa meningkatkan produk dalam negeri dari mereka, kita beli untuk mereka juga. Oh, Gitu. oke. Iya, tidak perlu membeli barang-barang atau makanan-makanan yang dari luar. Kita juga kaya akan kuliner kan. Nah, itu yang penting bisa meningkatkan nilai rupiah, meningkatkan perekonomian Indonesia. Oke. Tapi menurut Ibu, bagaimana sih pendapat Ibu kalau misalkan ada warga Indonesia itu yang mau membeli produk impor ya, atau membeli dari luar, tapi hanya untuk suatu Iya, kan kayak biasanya kan pamer gitu, flexing biasanya kan orang flexing, bahasa pengen kerennya gitu. mewah-mewah gitu kan. Iya, Biasanya di kan orang sosial media bangga kan gitu. banyak, apalagi generasi muda sekarang banyak yang Iya. seperti itu. Menurut saya tidak apa-apa, itu kan sesuai kemampuan. Iya. Tetapi mereka membelikan tidak sebanyak yang justru menggunakan produk lokal. Yang Oh, penting yang iya, menggunakan iya. produk lokal itu lebih banyak daripada yang hanya Luar tadi negeri. flexing itu saja ya. Oke. Ya, yang penting kita masih tetap bisa meningkatkan atau kita bisa mencintai negara ini dengan cara menggunakan produk lokal. Oh, oke. Berarti ya mungkin beli sesekali buat produk luar Iya, negeri masih nggak apa-apa, boleh, tapi boleh. tapi kita tetap harus beli produk-produk di Indonesia, dalam negeri, produk ya. lokal, Iya, Ibu betul. mencintai ya, sesuai dengan program P5 kita ya. Iya dong. Kearifan lokal. Iya, kearifan Kan bisa lokal. lihat Iya. langsung di YouTube, Iya. udah ada live streamingnya. Jangan lupa Like dan subscribe. like dan Jangan lupa like dan subscribe. subscribe. Oke. Kan tadi kita sudah bahas salah satu pahlawan yang ada di Pembakaran Pasir kan Bu. Mungkin tadi kan Bu Rohmi sudah ngasih pesan nih kayak anak muda kalau bisa belinya ya produk-produk lokal aja lah ya. Iya. Nah, sebagai guru sejarah apa sih pesan yang ingin Ibu sampaikan gitu? Oke, pesan untuk anak muda ya. Iya. Jadi pesan saya, kalian sering-seringlah main ke tempat-tempat bersejarah. Oke. Itu juga salah satu Iya. cara meningkatkan nasionalisme dan patriotisme ya Bu Rohmi ya. Iya, betul. Iya, jadi jangan mainnya ke mall terus, jangan. Iya. Bolehlah sesekali, tapi sering-seringlah main ke tempat bersejarah. Seperti tadi yang saya katakan, ternyata di sekitar kita kan ada tempat bersejarah dan Iya. mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi kalau kalian bisa datang langsung, kalau di situ kan biasanya ada juga sumber yang bisa kita tanyai, walaupun kalau untuk yang tempat-tempat bersejarah yang belum terekspos itu biasanya sumbernya memang sumber lisan. Oh. Jadi itu bisa menjadi salah satu sumber juga.
Kalau kurang apa ya bisa Mungkin tervalidasi. kurang Ada juru kunci Nah, memang biasanya. kalau sumber lisan kekurangannya memang tadi biasanya ada unsur emosional Iya. yang terlibat dalam penyampaiannya. Iya. Nah, jadi kalau itu berarti juga kita harus membandingkan juga mencari sumber yang lain juga, kan ada perpustakaan daerah juga. Oh iya. Itu juga bisa digunakan untuk mencari sumber-sumber tentang tempat bersejarah atau tentang pahlawan-pahlawan dari Kabupaten Tegal sendiri. Mana Kemudian kan juga bisa cari di Iya, sekarang kan online Iya, juga banyak Iya. sumber di Iya sih. internet. jalan-jalan ke perpustakaan. Iya. Iya, Apa lagi gitu. iya. literasi dibudayakan. Nah, Itu kan itu. salah satu bagaimana kalian sebagai generasi muda untuk menghadapi era globalisasi, Iya sih. meningkatkan Harus literasi. Tapi Tidak. emang kadang tuh anak muda sekarang tuh males baca sih Bu. Iya, Kadang perpustakaan sekolah aja jarang yang ke sana. Lebih seringnya Nah, tuh itu. scroll Bu. Iya, ya kan? scroll. Emang kalau gitu. scrollnya buku Milenial. online mungkin Yang masih penting ya. Iya. Soalnya WA ya Bu, TikTok gitu ya Bu. Oh, emang kayak udah kebiasaan Gen Z ya. Iya. Nah, Jadi mungkin emang ini pelajaran buat generasi muda Iya, banget sih, ada. supaya apa ya, belajar untuk memperkaya literasi supaya kita juga tahu Banyak apa aja hal. sih pahlawan-pahlawan yang ada di daerah sekitar kita. Ataupun gitu loh. pengetahuan lainnya ya. Iya. secara lebih luas. Oke. semakin meningkatkan literasi. Saya sudah apresiasi terhadap kegiatan di SMA Balapulang. Setiap hari Senin ada literasi sebelum upacara, itu bagus sekali. Mudah-mudahan ditingkatkan tidak hanya setiap hari Senin, tapi mungkin bisa besok ketika peringatan 10 November Iya, ya. Itu sesuai dengan temanya apa gitu ya, namanya ya, kalau orang itu namanya apa ya, bermain peran itu loh di dalam sebagai pahlawan mungkin ada. Oh, drama. Drama kawan-kawanan. Bagaimana Bu? Drama. bagus itu. Siap. Ya, Bu. Bagus. Oke. Tapi berarti kalau misalnya nanti ada drama-drama gitu, enaknya ambil tema yang tadi pahlawannya tadi Bu Ceki sampaikan Iya, sih? biar lebih tahu gitu mengenai Itu pahlawan. bagus juga, jadi biar kita tahu di sekitar kita tuh ada pahlawan. Jadi kalau kita misal mendramakan ya tokoh-tokoh pahlawan di sekitar kita, kan nanti otomatis teman-teman yang lain jadi tahu. Iya. Ternyata di dekat rumah aku ada pahlawannya. Oh, ternyata mantan sekolah aku itu ada salah satu pahlawan. pahlawan kayak gitu. Ternyata tetangga aku pahlawan. tetangga Iya, aku. iya, tetangga gitu. Iya. Nah, Ada kalau- kebanggaan tersendiri Iya. lah sebagai generasi muda Mungkin nanti dia ternyata. cerita-cerita. Iya. Temennya Mbak. kan biasanya waktu kecil kayak bapak aku polisi gitu. Iya. Ternyata tetangga aku pahlawan. Wah. Iya, Gitu. gitu. Nah, kalau nonton film juga bisa kan, kebiasaan anak muda di sekolah ya Bu. Kalau saya boleh cerita nih ya Bu. Iya. Biasanya kalau nonton film itu biasanya film horor Bu. Itu kan bisa Iya, itu sekarang ya anak-anak sekarang sukanya yang horor-horor ya. Harusnya itu bisa diganti ya jadi film pahlawan Iya. gitu. Jadi mungkin susah sih. nggak hanya film horor terus yang kita tonton gitu loh. Jadi misal hari apa nonton film horor, besoknya mungkin ganti jadi film Apalagi pahlawan. November spesial. Iya, 10 November ada Tapi spesial. juga kelemahannya apa? Jarang orang yang mau memproduksi film pahlawan karena peminatnya jarang. Iya. Nanti biaya produksinya tinggi, peminatnya nggak ada, rugi. Iya sih Bu. Tapi emang harus diakuin bahwa film-film yang bertema pahlawan tuh mungkin kadang seringnya tuh kurang secara kualitas sih Bu. Enggak. Bagus tau Emang iya, aku belum. Bagus, contohnya film Merah Putih itu Iya, itu bagus loh. Emang Cuman iya, mungkin kita Bagus. belum tahu atau belum diperkenalkan. Oh. Mungkin Yang dari kemarin dengar itu loh, judulnya. yang literasi di hari Senin tuh juga ada filmnya kan? Oh, yang Bumi Manusia. Iya, Bumi Manusia. Iya, Iya. juga saya nonton tuh bagus Oh, itu. bagus. Oh, Iya, oke, nanti saya coba banget. lihat. Bagus. Cuman mindset anak Iya, kita itu lebih Iya. suka juga. Aku mau nonton yang horor Iya, kayak itu gitu. makanya. Dari judulnya mungkin udah males nonton, Ah. banyak orang skip deh. Iya. Horor Iya, gitu. lebih apa ya, minatnya horor, tertariknya ke yang horor kayak gitu. Berarti Dari judulnya. mungkin kita apa ya, tidak hanya literasi, tapi kita juga bisa melakukan hal yang mungkin berhubungan dengan generasi Gen Z, kayak nonton film, biasanya nonton film horor, kita alihin ke film tentang pahlawan gitu ya. Iya, Ya, Seperti yang sekali-kali Iya. gitu. Kami bilang Hmm. mengikuti globalisasi Nah, tapi tetap betul. disaring. Oke. Nah, betul ya. Jadi bolehlah kita mengikuti perkembangan zaman, tapi masuknya budaya itu kan harus tetap mendapatkan filter dari kita sendiri. Mungkin kita udah cukup lah ya pertanyaannya.
Seneng banget ya bisa ngobrol sama Iya. Bu Cepi sama Bu Romi itu Iya. sangat kebanggaan. suatu Iya, itu kebanggaan. pride banget sih, Bu. Kayak kami merasa wow, bisa bertemu dengan Guru pahlawan-pahlawan cantik ya, kami pahlawan gitu. kami dan guru-guru cantik ini. Iya. Pahlawannya cantik. Terima kasih. Sangat berjuang ya buat Oke. menghadapi anak-anak. Iya. Oke, jadi buat kalian semuanya jangan lupa bahwa kita sebagai generasi muda tuh nggak boleh kayak kita melupakan apa yang sudah berjuang buat kita juga gitu loh. Pahlawan kan walaupun mungkin kita tidak kenal, mungkin kita tidak pernah bertemu, tapi kan bagaimanapun jasanya juga telah memberikan kita kehidupan yang damai lah ya. Lebih Kita baik iya lebih baik juga. juga kan kalau dulu kan harus dijajah sama pihak asing, terus juga apalagi dulu kan juga sempat perang kan, kita harus Iya. perang-perang terus, tapi kan sekarang kita udah rasain lah enaknya hidup damai gitu. Enaknya kemerdekaan. Iya, enaknya kemerdekaan juga. Jadi kita sebagai generasi muda harus selalu Mengisi juga mengisi juga kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para para pahlawan pahlawan. dengan hal-hal yang positif tentu aja dan bisa membanggakan Iya. nama negara kita di mancanegara. Oke. Nah, mungkin segitu saja dari kami dan Bu Rohmi dan Bu Ceki. Dan mungkin kita akan bertemu di next konten, dan mungkin juga kita akan bertemu lagi sama Bu Rohmi dan Bu Ceki di Kita nggak tahu kan ya, Iya, nggak apa tahu lagi kan. kontennya? Mungkin kontennya Tentang apa lagi ya, Mbak, yang mungkin dekat dari sekarang. Ya nggak tahu. Kita mungkin bisa menunggu aja. kira-kira. Menunggu aja teman-teman. Iya. Mungkin Tunggu kita aja bahas biar penasaran horor ya. sama Bu Rohmi dan Bu Ceki. Iya kan, kayaknya Bu Rohmi Bu Ceki kayak penikmat film juga masuk. Ya. Review film. Iya, kan gak ada yang salah juga kan. Oke, ya udah. Mungkin kita harus pamitan juga tuh. Iya, Oke. sama teman-teman yang di Oke. rumah. Jadi buat kalian jangan lupa tetap pantengin konten di channel Semasa TV, dan jangan lupa juga buat dengerin podcast kami di Spotify ya. Linknya ada di kolom deskripsi dan stay tune aja konten-konten selanjutnya yang pastinya lebih menarik dan lebih bermanfaat juga. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang biar nggak ketinggalan sama konten kami, dan juga jangan lupa share buat supaya semakin banyak orang yang tahu tentang konten kami ya. Oke. Sekian dari Dari kami. kami. Terima kasih. dan Sampai jumpa.